jet tempur Kan dan sinyal untuk Indonesia. Kan kembali bikin kejutan setelah berhasil menyelesaikan pengujian prototipe taksi baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar seberapa canggih jet tempur Turki ini, tetapi apakah Indonesia semakin dekat untuk membawa Kan ke dalam kekuatan udara TNI AU? Perkembangan terbaru dari Kan kembali menjadi sorotan. Pesawat tempur generasi baru Turki ini terus memasuki tahap pengujian yang semakin serius. Salah satunya adalah pengujian prototipe taksi atau ground taxi, sebuah tahap penting sebelum pesawat menjalani rangkaian pengujian penerbangan yang lebih kompleks. Dalam pengujian taksi, pesawat bergerak menggunakan tenaganya sendiri di landasan untuk mengevaluasi berbagai sistem, mulai dari respon kendali, sistem roda pendaratan, pengereman, hingga perilaku pesawat ketika bergerak di permukaan landasan. Kelihatannya sederhana, tapi bagi sebuah jet tempur generasi terbaru, tahapan seperti ini sangat penting, karena setiap data yang dikumpulkan akan menjadi bekal untuk meningkatkan keamanan dan kesiapan Kan menuju tahapan pengujian berikutnya. Dan disinilah cerita menjadi menarik bagi Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang semakin erat dengan Turki. Bahkan Kan telah lama menjadi salah satu program yang menarik perhatian Indonesia sebagai calon pesawat tempur masa depan. Seperti diketahui, Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang semakin erat dengan Turki. Bahkan, Kan telah lama menjadi salah satu program yang menarik perhatian Indonesia sebagai calon pesawat tempur masa depan. Indonesia sendiri membutuhkan pesawat tempur modern untuk memperkuat armada udara sekaligus menggantikan secara bertahap platform-platform yang semakin tua. Namun, apakah keberhasilan pengujian Kan ini berarti Indonesia sudah semakin dekat mendapatkannya? Jawabannya belum tentu. Kemajuan pengujian prototipe memang menunjukkan bahwa program Kan terus bergerak maju. Tetapi antara keberhasilan pengujian dan masuknya pesawat ke dalam inventaris TNI AU masih terdapat jalan panjang. Masih ada pengujian penerbangan, pengembangan sistem avionik, integrasi persenjataan, peningkatan mesin, dan berbagai tahapan sertifikasi sebelum Kan benar-benar mencapai kemampuan operasional penuh. Namun justru perkembangan inilah yang menarik. Jika program Kan berhasil melewati setiap tahapan pengembangan sesuai rencana, Indonesia akan memiliki peluang untuk mendapatkan sebuah platform yang dirancang sebagai jet tempur generasi kelima. Pesawat ini dirancang dengan karakteristik siluman, kemampuan membawa persenjataan secara internal, avionik modern, serta kemampuan pertempuran udara dan udara ke permukaan. Bayangkan jika suatu hari Kan benar-benar masuk ke jajaran TNI AU. Di satu sisi, Indonesia sudah memperkuat kekuatan udara dengan Rafale. Di sisi lain muncul peluang hadirnya Kan sebagai generasi berikutnya. Kombinasi tersebut bisa membuat postur kekuatan udara Indonesia berubah cukup signifikan. Tetapi pertanyaan terbesarnya tetap satu, apakah Indonesia benar-benar akan menjadi salah satu pengguna awal Kan di luar Turki? Jika jawabannya iya, maka perkembangan kecil di landasan Turki hari ini bisa menjadi bagian dari perjalanan besar menuju perubahan kekuatan udara Indonesia di masa depan. Kan mungkin belum terbang dengan lambang Garuda, tetapi setiap pengujian yang berhasil membuat jarak antara Indonesia dan jet tempur generasi kelima ini semakin menarik untuk diperhatikan. Jadi, apakah Kan akan menjadi kejutan berikutnya TNI AU? Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Salam Garuda, salam kedaulatan.